Jadi beta sekolah hanya sampai SMP, tidak tamat. Jadi cari kerjaan ini kan potong bahasa Inggris itu yes no saja. Tapi mungkin orang lihat beta orang miskin, jadi orang tidak percaya. Potong duduk makan di sini, ada 10 orang datang di sini, 10 orang beta kasih uang. Beta air matikan. Hidup dulu susah. Kita lihat orang itu tidak susah, masih baik. Tapi kita lihat orang ini tuh asal. Itu bersaksi di gereja. Salam halik Om Kong. Salam. Terima kasih Om Kong kasih pembohongan kesempatan untuk bercerita. Ada acara satu di Ombongan Channel ini Om Kong, bersulang bercerita sesuatu ala Kupang. Oke, memang orang Kupang betul pakai bahasa Kupang. Om Benyamin Sinlai, Iya. atau lebih dikenal dengan Mr. Kong atau Chef Kong. Kong itu sejak lahir nama sudah pakai. Jadi dari Kupang, ND, Jakarta, Australia beta pakai itu nama. Iya. Coba pakai nama Benjamin itu nama dari pemerintah Australia. Oh begitu. Iya. Karena itu di paspor. Jadi itu hanya di pemerintah Australia. Karena nama yang sudah terkenal itu hanya Kong saja. Ya. Supaya jangan sampai orang pergi sana mau cari Benjamin. Ini orang sana tahu. Tapi di Australia, oh, Kong yang mana? Oh itu Kong. Jadi pasti dapat. Begitu. Chef Kong, beta panggil bisa. Iya. Chef Kong. Hidup adalah perjuangan, dan perjuangan itu kerja keras. Moto hidup dari Chef Kong. Benar sekali. Bisa dijelaskan makna di balik itu? Ya, beta waktu sejak lahir di Pulau Rote, di Keka Lopolain, Rote Selatan. Waktu beta lahir itu, beta umur 9 bulan, beta mama meninggal. 9 bulan. 9 bulan meninggal. Jadi sudah itu beta tinggal dengan kakak yang rawat. Setelah umur 4 tahun, dari Keka botong pindah ke Ba'a. Setelah di situ tinggal umur 4 tahun bapak meninggal. Jadi umur 4 tahun sudah yatim piatu. Sudah yatim piatu umur 4 tahun. Jadi waktu itu tinggal sama bapak kecil sama dia punya kakak perempuan yang di toko Kenaan di Panino. Jadi udah mulai besar, mulai sekolah SD sampai SMP. Kehidupan ini tinggal sama bapak kecil kan mungkin orang semua tahu. Bukan bapak kandung, jadi bapak tinggal di bapak kecil itu waktu zaman dulu kan agak susah. Jadi beta sekolah hanya sampai SMP, tidak tamat. Situ kita kerja di pelabuhan, jadi buruh pelabuhan. Dengan apa?
angkut hasil dulu, iko kapal Iya. ikan dengan Pertama dulu, jadi baru pelabuhan, angkat barang di pelabuhan, muat ke sekuci muat ke kapal kayu, ada kapal ini besi juga. Jadi dayung perahu setelah itu belayar, angkat hasil ke sana ke Alor, ke Pulau Keser, Kupang, kembali lagi begitu. usia remaja nih, Usia Ongkong. remaja. Terus yang menarik nih Ongkong, sumber yang beta dapat dari Kakang dulu itu blog cerita. Iya, iya. Kakang dulu blog cerita tentang Ongkong, Sekong, bahwa tahun 73. Tahun 73 ke Australia. Tahun 73 betul di Australia. Ceritanya kemana? Nah, pertama tuh beta ada lihat satu pas beta di Ende, Ya, beta di hotel itu beta tunggu satu tiket. Satu tiket ini bule punya, Hmm. tapi udah habis, dia udah habis terbang, jadi tiket itu tidak pakai, jadi dia buang. Terus beta pegang, beta ke teman-teman, wah ini beta tiket ini udah mau berangkat ke luar negeri ini. oh omong-omong ini sa, omong gila sa. Menggila. Jadi dalam tempat itu, wah ini kalau beta berangkat di luar negeri juga enak juga. Dengan itu tiket beta jalan, begitu orang, wih ini satu waktu mungkin beta mau ke luar negeri ini, begitu. Ya akhirnya sampai tahun 73 kembali dari Kupang, datang Kupang sini beta berangkat ke Darwin lewat Merpati. Tapi prosesnya ke mana kan? Sekarang kan susah toh ini Ongkong potong ngopi di Australia apa zaman itu zaman Ongkong kampung zaman ke mana? Itu zaman itu gampang sekali, Gampang urusnya di sekali. pantai laut. Urus di pantai laut. Pantai laut, hanya pantai laut kasih kita nama paspor, dia urus visanya semua di Jakarta, datang berangkat. Segampang itu. Ya segampang itu dulu, gampang. Jadi masuk Darwin. Masuk Darwin, setelah 3 hari kita turun di Om Lino. Om Lino. Om Lino di Darwin. Di Darwin? Iya namanya bukan kenal Om Iya, Lino iya. saja tahu. Setelah 3 hari kita main situ, Om Lino terbang antar beta di airport, langsung beta terbang di Sydney. Sydney. Ya. Ini tanpa, maksudnya begini Sekong, tanpa kenalan, tanpa apa sama sekali, atau sudah ada kenalan? Ada kenalan di Australia sudah. Sudah ada. Ya, Sebelumnya sudah ada. Di Sydney, Di Sydney. Ya. Lanjut Ongkong. Jadi sudah sampai di sana, potong tinggal sana dicari kerja. Nah dicari kerja ini kan potong bahasa Inggris itu yes no saja. Jadi potong main ya bahasa tasan saja sudah. Tapi potong harus berjuang supaya potong bisa. Ada kala potong beta kerja itu waktu di angkat sampah. Angkat sampah. Iya. Kemudian kita dapat kerjaan di Ford Company. Ford perusahaan mobil. Perusahaan mobil. Ya. Nah di situ ada teman juga yang kerja di situ, Paulianto punya kakak kerja di situ juga, Pak Teddy Tonone punya adik satu kerja di situ juga, dan banyak anak-anak Kupang Di Ford Company. di Ford Company. Tapi di situ memang posisinya bagus sekali. Sebagai Kemudian apa? waktu masuk pertama, potong lihat yang masuk ini, wih pakai dasi semua, dasi cola. Good morning bos, good morning bos, good morning bos. Giliran pas jam kerja, potong dia yang good morning bos itu dia lagi kosong cuci WC. Wih dalam hati, wih tadi yang datangnya bikin keren, padahal dia kerjanya di WC. Ya sudah, potong jadi cleaner. Waktu beta cleaner sampai di tempat mobil itu, giliran sampai tempat mobil itu dia bagian di wedding. Beta tunjuk itu foreman. Saya bilang beta bisa las. Oh ini masih bahasa isyarat. Iya. Masih belum tahu. Bilang, cuma dia bilang, Bisa lah. beta bisa las. Jadi sudah. Orang bule itu kan potong gitu kan orang percaya. Dia panggil dia coba. Kita las. Wah padahalnya bagus. Jadi dia kasih beta posisi di las. Jelas. Las sama welding, satu las pakai untuk las, habis itu yang welding itu pakai ramas-ramas saja. Ya. Jadi tek sudah. Jadi gini itu rel yang jalan itu banyak, satu mobil itu beta hanya dapat cuma sepotong saja, mungkin 2 jinggal.
Kemudian dia jalan situ lagi, bagian situ lagi, bagian situ lagi. Jadi kerjanya sangat banyak. Itu waktu beta punya gaji Iya. $125. Tahun berapa nih? Tahun Sekong? 73. Tahun $125. Yang lain itu baru $30. Sewa apartemen itu Iya. baru $5. $5 sewa apartemen. Apartemen $5. Biaya makan minum Dia yang makan minum ayam 1 ekor baru 1 sen. 1 sen. 1 sen. Coca-Cola yang besar yang 2,5 liter baru 1 sen. Sekarang satu apartemen $1.000. $1.000. Bedanya begitu jauh. Gaji Jadi juga memang beda, tapi yang dulu tuh memang agak hidup yang dulu mungkin potong hidup lebih enak. jadi istilah keadaan waktu itu dengan gaji segitu Sekong, dengan potong apartemen, biaya hidup, jadi Sekong lumayan pegang uang. Lumayan pegang uang, tapi waktu itu potong masih muda, hari Jumat sudah kehabis. Habis gimana? Ayo buat kumpul-kumpul dengan kawan-kawan orang, buat main kartu, pergi di kelab, ini habis. Tapi simpan buat besok punya hari Senin kerja lagi buat ongkos transport. Itu di omong-omong Sekong di Ford Company berapa tahun ya? Betul di Ford Company itu kali ada 7 tahun kali. 7 tahun. Lebih sampai dia tutup. Sampai tutup. Kemudian dia tutup atau cari kerjaan. Kita lihat ada cari kitchen hand, cuci piring. Tapi cuci piring sana bagus sekali. Hanya kasih keluar di sampah, kasih masuk di mesin, keluar angkat, tutup kembali. Itu cuci piring saja tuh mau 6 tahun. 6 tahun. 6 tahun. Karena tidak bisa bahasa Inggris, hanya cuci piring bisa perhatikan chef yang masak. Mulai dari itu Sekong mulai apa? Curi-curi Semua mereka punya kerjaan, bantu dera, suruh kita cepat sekali lari, jadi mereka senang. Mulainya begitu. Dan sudah lama-lama hanya main bahasa silat juga. Itu potong-potong kan gampang sekali. Prepare-nya gampang sekali. Saya bisa kerja kasih mereka semua, mereka senang. Jadi tanya mau masak, oh bisa. Naik kelas nih. Ya, Naik kelas. jadi siap. Pokoknya pekerjaan semua kita siap kasih dia semua beres cepat sekali. Jadi dia senang. Ini chefnya yang ada. Ya sudah. Setelah itu dia panggil kasih bumbu-bumbu apa semua. Bumbunya masakan gulai terlalu gampang. Oh begitu. Gampang sekali. Nah, kalau buat punya pakai bumbu 1000 macam, buat kasih semua 1000. Di sana itu hanya tek-tek ada 3 macam saja jadi enak sekali. Berikutnya begini Sekong, masih sumber yang sama. Tahun 76 sampai 80 dari Australia ke Jakarta. Oh iya, pas saya kembali ke Jakarta, itu betul kerja di PT Tim 10 Gadung. Ada kenalan di Jakarta jadi kesemasuk. Anak Kupang. Akhirnya dia meninggal waktu kena hujan banjir. Jadi waktu dia datang, itu nama Teang, orang anak Konino. Dan waktu dia mencabut itu listrik karena strom dia meninggal. Dia sudah bekerja di situ makanya 2 tahun. Kemudian itu banyak yang tidak senang. Oh begitu. Nah, banyak anak yang tidak senang kan dia posisi kan bagus. Dia kerja di Bubut yang di gigi kapal yang besar-besar itu banyak yang tidak senang. Jadi kita lihat sana enak dia sudah bisa berangkat keluar dari situ. Tapi sebelumnya supaya jangan kelewatan Sekong, latar belakang dari Australia ke Jakarta ya. Waktu kita pulang ada mau jalan-jalan di sana. Oh, Jalan-jalan di sana, ada teman bilang lu bisa kerja di sini dulu. di Jakarta nih. Nah, bisa pulang di sana, lalu bisa libur-libur kerja. Jadi kerja di situ rasanya enak. Kerja enak sudah kerja, tapi akhirnya banyak anak-anak Indonesia yang di situ tuh banyak yang cocok. Jadi kita keluar gitu. Tahun 80. Iya.
7 ya 79 80 beta pulang Kupang. Pulang Kupang. Nah. Pulang Kupang. 80 pulang Kupang. Ceritanya pulang Kupang karena Sudah besok tahan di sana, pulang Kupang berkatan biar kakak di toko Kenaan. Jadi biar kakak toko Kenaan ini di Musami lihat-lihat begitu, jadi dia nanti si jodoh beta. oh begitu. Iya, coba dulu. Ongkong, ini umur berapa nih sekitar umur seingat Ongkong waktu itu? Kasih jodoh. 5 kali 30 lebih. 30 lebih. Saya sering ingat itu Pak. Jadi supaya sekali bisa roboh lupa hidup. Sudah. Bilang kalau lu mau, walaupun itu anak kurang bagus lah, apa tapi tidak ada masalah. Untuk hidup ini yang penting waktu bisa roboh, untuk hidup bisa lebih baik. Jadi sudah dikasih kenal dan toko nampu anak. Dikasih kenal toko nampu anak, akhirnya jadi dia sudah kenalan akhirnya kawin tahun 80 tuh ketemu kawinnya di Surabaya. Di Surabaya. Jadi habis itu kembali Kupang tahun 82 kita dapat anak. 82. Iya. Anak pertama. 84 dapat anak kedua. 88 dapat anak ketiga. Karena itu waktu beta meminta bantuan di istri, Iya. beta bilang coba bilang bapak kasih bantu buat orang, kasih bantu modal, modalnya itu pinjam, bukan minta. Iya. Pinjam ini tanpa bunga, kartunya di bank kan pakai bunga. Pinjam tanpa bunga, jadi tiap bulan beta harus bayar ganti berapa. Jadi beta kerja sudah hasil, kita bayar tiap bulan berapa sampai selesai. Minta pinjam, dong saya kasih. Oh begitu. Saya kasih. Istri punya adik yang kedua, yang adik satu yang kawin yang toko AA. Pinjam 25 juta dong kasih. Sedangkan toko AA itu bukan orang miskin, orang kaya. Punya toko, punya usaha besar. Tapi mungkin orang lihat beta orang miskin, jadi orang tidak percaya. Sedangkan beta kawin nampu anak, itu tidak pernah bikin susah apa-apa. Kita kerja yang baik, waktunya tepat, tidak pernah komen, tidak pernah ini itu kerja, ikut apa saja orang mau bekerja. Kita ingin supaya dari keluarga yang bisa hidup. Tapi secara bisa keluarga kita hanya bantu mereka di toko saja, mana bisa hidup. Sekarang kita keahliannya sudah bisa bikin rumah makan. Setelah itu beta pun teman kasih beta gambar rumah makan gratis. Dia asistennya itu dibikin gambar kasih beta gratis. Beta pergi di Bapak Wali Kota. Waktu itu Pak Lerek. Pak Lirik Dia bilang dia kenal baik, kalau baik dan dia kakak dorang. Jadi pergi hanya dia bilang kembangin bapak, kembangin bapak. Bapak dia meminta kampas dan meminta rumah makan. Rumah di mana anak? Itu ada di bawah yang Pitobi, ada pernah bikin penderen sana jadi itu, yang di Besuka sekarang itu. Di situ juga bagus. Kenapa udah bikin sudah di situ? Nah, ini gambarnya Bapak. Oke. Lu mau berapa tahun? 50, 100 tahun Bapak tanda tangan ke seluruh. Baik Bapak, terima kasih. Beta cari modal. Justru karena itu saya cari modal, saya dapat pinjam. Kita tahu Bapak, kita cari modal, saya dapat. Ya, sudah, akhirnya saya jadi bikin rumah makan. Kita lihat kehidupan tiap hari ini, aduh makin parah. Anak setiga. Jadi sudah kita juga bilang dia istri. Tahun ini di Sumber yang kedua itu di 88. Ya. Kita pulang tahun 88 itu kita urus kita punya anak-anak ini masuk Australia. Anak 3 orang. Anak dan istri. Masuk Australia.
27 tahun berbeda kembali di Kupang. Dan ini satu yang menarik. Pengalaman masih tentang dunia kuliner. Hongkong, chef di restoran North So, Sydney. di Brighton Listen dulu. Oh, di mana? Di Brighton Listen. oh, Brighton Listen. Beta Itu- kerja di Brighton Listen itu beta sebagai chef. sebagai cuci piring dulu. Cuci piring, ya, yang Cuci tadi. piring. Setelah cuci piring, beta sudah naik. Setelah 6 tahun cuci piring itu beta naik menjadi asisten. Asisten chef. Iya, asisten. Ya, sudah bisa masak. Dia bakal masak ke situ orang bisa. Dong sana pusing lagi, dong harap kasih potong semua yang kerja. Boleh kan begitu? Iya. Dia sama capek. Lu bisa kerja, lu kerja. Yang penting bagus. Dan sudah waktu itu berapa tahun di situ, kita lihat di koran ada cari chef di North Sydney, Chef College di North Sydney. Kita lamar dapat. Ini masakan-masakan barat. Masakan Western, barat, masakan West punya. Nah, Western. Dan sudah yang pergi lamar itu beta Yunus Nelu di Eba dengan satu ibu dari Jakarta. Nah yang isi form ini ibu. Dia yang bisa bahasa Inggris, beta dan Yunus masih jatuh pokoknya parah lah, Iya. parah. Jatuh bangun lah. Jadi sudah isi habis semua bahkan tiga kasih masuk form. Beta yang terima dan dua sana terima. Jadi puji Tuhan memang baik. Feeling Hongkong kenapa bisa diterima? Kok Sudah tahu juga. Sudah tahu. Bahasa Inggris Anda tahu, tulis Anda tahu. Ini ibu yang tulis ke sebuah orang semua lamaran ini dia yang susun ke sebuah orang, dia yang tulis. Tiga kasih masuk lamaran, dia periksa, bosnya yang periksa, beta yang dipanggil dan dua sana panggil. Luar biasa. Jadi sudah beta kerja di situ mungkin hampir 10 tahun. 10 tahun. Ya. Sudah 10 tahun di situ, sewanya mungkin di TAP situ mahal. Tapi bos ini pindah ke Taylor College di Waterloo. Nah di situ dia serahkan penuh di beta semua yang ngatur. Manajemen satu restoran. Semua beta yang ngatur. Dia sudah agak tua, dia sudah sanggup lagi dijual di perusahaan itu. Jual di orang Korea. Nah orang Korea ini kalau sudah pegang, beda dengan bule. Bedanya? Bedanya orang bule itu dia percaya. Orang Korea itu semacam Asia toh. Jadi dia kerjaan ini dia maunya atur. Jadi salah ini, atur ini. Waktu juga kerja juga, ini salah. Jadi sudah beta juga tinggal. Begitu. Pas pensiun dan beta juga langsung stop. 2014 balik Kupang merintis usaha membuka restoran Dapur Kupang. Tapi di bilangan Osapa. Di Osapa dan minta maaf bangkrut. 1 tahun bangkrut. Kenapa? Beta mengharapkan, beta pikir anak sekolah ini kan banyak toh. Jual makanan sudah paling murah. Pertama orang-orang dari Kupang sini datang makan karena dorang lihat betul ikan bakar itu dorang suka. Tunggu tiap hari anak sekolah sana ada satu yang masuk. Padahal dia pun targetnya anak sekolah. 10.000 di pulau makanan berapa macam 10.000. Jadi kawan-kawan lu mengharapkan anak sekolah karena dorang habis bulan saya dorang seutang. Jadi pikir sudah tahan. Modal semua habis semua. Yang dari tabungan dari Australia. Habis semua. Habis total. Ya sudah besok siap mau pulang. Anak dapat ini, dapur Kupang. Dapat ini coba. Sudah buka dari Jakarta. Di Jakarta datang. Tenang saja. Ini semua rumah makan semua nih. Jadi kalau tidak ada orang masuk, sepi, jangan mengeluh, jangan kecewa. Di Jakarta pesan gitu. Ini kalau penuh, itu penuh, tidak ada orang yang dapat tempat duduk, dia masuk. 1, 2 masuk. Nah, dia pesan kalau orang masuk harus ramah, makanan yang enak, servingnya bagus, cepat. Itu pasti orang kalau sudah masuk tidak akan keluar lagi.
Jadi 1-2 masuk, 1-2 masuk. Besok dia kembali lagi. 2-3 hari dia datang lagi orang yang sama. Jadi sudah mulai begitu terus, masih belum begitu rame. Dia pas bapak Niki datang makan. Jadi bapak kita pulang sah. Mau sudah rencana dalam otak sudah balik Australia. Pulang sah. Setiap hari begini, tiap bulan begini ini kita jual kembali, kita pulang. Bapak Niki pesan, lu tidak boleh pulang, harus sabar, tekun, pasti orang akan datang. Sudah, beta juga ikut saya sudah. Sarannya Bapak Niki di sini, jadi Bapak Niki pun kawan kan banyak. Bapak Niki duduk sini, panggil sini, baru semua makin datang, makin banyak. Orang lihat makin rame sampai sekarang ini. Kalau bukan Bapak Niki yang tahan, beta bisa pulang. Akhirnya beta berhasil. Nah, justru karena itu beta perlu penghidupan ini, beta ingat beta punya masa lalu. Setiap orang yang kirim barang datang di sini, 3-4 orang beta kasih makan. Orang antar air, beta kasih makan. Orang antar minyak goreng, beras, beta kasih makan. Beta jalan pergi di gunung, boleh tanya biar kawan-kawan semua, Pak di Sabara polisi, dilihat mata kepala. Botan duduk makan di sini, ada 10 orang datang di sini, 10 orang beta kasih uang. Kepa air matikan. Hidup dulu susah. Kita lihat orang itu tidak susah, masih baik. Tapi kita lihat orang, ini tuh asal sangat-sangat. Kita hidup dulu susah sekali. Tapi Tuhan sudah bantu beta hidup lebih baik. Beta harus lihat orang. Amin. Baru lihat seperti bawah kasih beras 37 kakak. Di Osaka 15. Karena Tuhan sudah mencukupi beta. Ya beta harus pagi siapa sah. Beta tidak pernah lihat orang. Beta lihat kalau orang sini datang kurang begitu ini. Tapi beta ke pedalaman, beta harus ini. Beta waktu duduk sama-sama itu on leave punya rumah, anak-anak semua pulang gereja. Beta burus sama orang semua. Itu sama-sama boleh cerita. Tapi cerita supaya bisa tahu dalam riwayat hidup. Berbagi nilai lah. Iya. Ini berbagi nilai. Jadi sudah. Beta dan Pak Dir Sabara, polisi dan kawan-kawan semua. Orang semua berapa banyak datang beta. Sampai begini, Seto, pengalaman masa lalu sampai membekas dan membawa sisi positif yang Ongkong bilang kalau orang antar barang beta kasih makan, memangnya dulu karena seberapa apa Ongkong rasa dulu beta pengalaman dulu susah sampai sekarang kasih makan orang yang antar barang. Beta pun pengalaman hidup dulu, hidup menderita makan makanan nasi yang sudah habis. Lebih kecil yang makanan yang sudah makan. Beta pun anak-anak di sini boleh tanya dulu. Makanan bebas untuk orang sama makan. Beta siap sendiri ke orang. Makan duduk di meja makan. Beta waktu lahir dia bilang sudah orang yang bisa. Anda boleh kerja bukan masuk di dalam bagian anak ini beta punya anak dan mereka bukan orang kerja beta. Inilah bosan punya. Bukan beta punya. Dari bosan kerja di sini yang baik, yang sopan santun sama tamu. Tamu datang marah sama orang. Orang kerja saja cuma sombong. Bilang kita bukan orang kerja, kita punya. Jawab begitu, bilang beta suruh. 15 orang nih sekarang ya? Iya, 15. Sekarang 15 orang. Tempat yang kecil begini bisa 15 orang kerja. Banyak.
dengan satu ini yang dapur Kupang jual makanan rumahan tanpa bahan-bahan penyedap. bahan penyedap. Cucian semua boleh datang ke periksa. Itu pakai air galon semua. Satu hari 20 botol. 20 galon. 20 galon. Mungkin bisa Untuk lebih juga. cuci saja. Cuci ikan, daging, sayur semua. Boleh datang ke periksa. Ongkong, omong-omong begini, yang Ongkong punya pengalaman, hal-hal apa yang mungkin kotong bisa pelajari lah dengan sistem kerja di Australia atau bule pun etos kerja ini kotong mungkin yang bisa kotong contoh itu apa? Seko. Satu kerja ini, potong harus bekerja dengan kasih. Itu poinnya. Kasih. Jadi sudah potong kerja dengan kasih itu, potong bekerja ini, potong sudah pikir bahwa potong memang ambil keuntungan dari sini. Kalau kita memang ambil keuntungan dari dia punya kerjaan saja, kita harus jaga ketat. Kita berdiri jaga, ini begini. Beta punya keluarga, beta punya teman marah sama beta. Kenapa lu bisa percaya itu anak-anak kerja yang pegang uang dan orang yang ngatur? Kita bilang, beta tidak melihat itu uang. Beta hanya melihat mereka yang bekerja dan mereka adalah saya. Mereka mau curang, mereka mau ini, itu mereka pun urusan. Kamu pikir aja kamu urusan yang di atas. Hanya satu beta minta bos orang pekerjaan ini, hanya satu jujur. Poin kejujuran itu lumah sampai di dunia mana, lu diberkati. Poin kejujuran itu saja. Takut akan Tuhan, bos bekerja, kita telah bos mau berbuat jahat, bos berpikir, aduh Tuhan ada di sini. Kita serahkan semua orang yang ngatur. Mereka bilang, kenapa lu bisa? Beta kalau terlalu tekan sama orang sana kerja itu sehingga mereka ada, baru beta ada. Bukan beta ada, baru orang ada, bukan. Mereka ada, baru beta ada. Kalau bos orang baru mereka kan. Beta bukan beta tiga. Mereka baru beta. Kalau orang tidak ada, beta bisa dapat apa? Itu beta poin kehidupan. Jadi mereka adalah bagian dari beta dan mereka baru beta. Maaf Sekong, padahal omongan pemikiran bukan begini. Ini pengusaha jadi kejar profit untung misalkan biasa begitu. Ini untung saya pikir yang sisi-sisi humanis yang seperti tadi itu kan banyak potong terlewatkan. Nah Om Kong sendiri kan ke beta lihat nih, Sekong beta ke lihat ini pernah bantu, pernah di Australia, pernah ada duit, pernah apa, tapi kan ke jalani hidup ke sampai begini, apa begini rugi beta sampai gitu, beta pemandangan di Sekong itu begitu. Justru karena itu, potong kalau kerjaan, potong jangan terlalu berpikir dengan stres. Karena potong harus berpikir dengan orang, beta jalan, beta berpikir, terus beta stres. Orang bikin apa kok, orang pulang ke bawah kok, apa. Beta mati, bukan doh yang mati, beta mati. Jadi tidak boleh bekerja, membuka satu usaha, harus berpikir begitu. Lepas saja. Sama-sama memiliki. Dan orang memiliki, beta memiliki. Tanpa orang beta tidak ada. Begitu. Jadi beta tidak pernah berpikir, beta punya barang di dalam sini, bos mau kerja, bos sana kerja, bos mau bikin apa, itu bos urusan. Tapi ingat, bos kalau kerja terlepas, bos uang kalau 100 tetap 100. Kalau kerja sama bagus, uang 100. Sekarang kalau bos uang kalau 100, bos kerja bagus dia naik tinggi, bos akan menjadi naik. Pasir setinggi gunung tidak mungkin satu otot truk buang. Dibuang 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 100 kali baru lihat tinggi ke gunung. Begitu juga bos
Bosnya masuk kerjaan, bosnya berpikir, kita keluar cuma 100.000 saya bikin apa? Tapi bosnya lihat dia tentang pekerjaan, bosnya masuk, dia masuk sudah 1 juta. Boleh cari di tempat lain, masuk kerja 250.000. Orang yang datang sini sudah kerja di tempat lain, masuk di sini hanya gaji 200.000. Datang sini mereka dia 200.000, 1 juta. Naik. Tapi kalau lu tidak menaik kelas, lu harus 1 juta begitu. Ingat deh, kosong kalau kerja ini tidak boleh alfa. Bonus ada 250. Bosan sana masuk 250.000. Pakai bonus, Pakai bonus. Tapi 250.000. Jadi beta melihat saudara betul kerja rajin tidak. Nah, satu hari sana masuk hilang. Jadi kosong. Artinya kosong ya sana suka ini 250.000. Omong-omong, kemarin kotong dalam situasi pandemi COVID, dia pun rasa dengan bisnis, Hongkong pun bisnis, ada tutupan restoran karena. Oke. COVID ini lihat ya. Kita waktu lihat COVID ini, kita lihat itu tenaga medis. Tenaga medis orang itu kita lihat mereka bekerja susah payah, dengan berat sekali. Mau pergi minum juga susah, permisi mau buang air kecil juga susah, Lengkap APD. air basah juga susah. Mereka pakai itu APD. jadi susah. Beta kasih makan dorang gratis dalam 2 minggu. Oh begitu. Begitu banyak orang, boleh tanya. Kasih makan gratis. Tanpa mereka berjuang, botong ini mati semua. Garda terdepan dalam penanganan COVID. COVID. Beta punya hati, beta haru, Tuhan gerakan beta, Lukas. Mereka tangani sakit-sakit, orang sembuh, botong juga aman, botong Iya. sembuh. Sepakat. Ini pas puncak-puncaknya. waktu Puncak-puncak. pas- Jadi beta itu memang diberkati. Puncak-puncak itu orang ada susah setengah mati. Itu memakan tutup. Orang datang belanja, sorong take away, sorong. Beta pintu terbuka. Manusia masuk. Sampai terpengaruh sedikit. Soalnya ada terpengaruh karena sudah dibungkus dengan darah ada gambar. Amin. Dan situ beta doa tiap hari. Satu kali beta cerita lagi, Hari Ibu. Berapa Desember? Pokoknya ada Hari Ibu lah. 23 Desember 2001. Mungkin Ya. beta kasih makan 400 orang makan gratis. Beta panggil ibu Puk yang datang buka pembuka. Di sini. Ibu Puk datang. Setelah makan masih sisa, orang lewat sana lewat sini, makan, masuk makan, makanan masih lebih banyak. Sama juga tuh yes, kasih makan orang berapa 5.000 orang dengan 5 roti dan ikan, makanan limpah. Jadi masuk orang beras orang masih ada limpah lagi. Orang lewat semua betul makan gratis. Membetul diberkati. Amin. Engkau. Jadi kalau dari sisi pribadi sendiri ada kepuasan tersendiri. Engkau kalau beta harus berbagi, hidup beta harus berbagi. Justru ini beta rasa puas. Jadi beta rasa puasnya itu apa? Beta sudah melepaskan beta punya beban semua ini kepada orang yang tidak mampu punya, yang mampu beta bisa bantu, Tuhan kasih beta lebih, beta kasih bantu. Sama juga kasih satu perumpamaan, Tuhan kasih beta berkat penuh ini kelas. Tuhan lihat, itu kasih dia penuh. Buat sana kasih keluar, buat apa nak kasih dia lagi, kasih orang lain. Tapi Tuhan sudah kasih dia itu kasih banyak. Tuhan kasih tambah nonton, tambah tiap hari. Dan di waktu COVID itu orang menderita setengah mati. Kepada buah semua ada dan gaji tidak ada satu yang kurang. Orang semua potong gaji, beta sana. Ini kau semua masa sisi terakhir nih. Bagi golok Hongkong ada pengalaman rohani bisa berbagi. Ada kejadian apa yang memang
pengalaman spiritual journey bagi Kalau di rohani, di rohani. kalau di rohani itu beta paling utamakan Tuhan. Paling pertama dalam dia punya hidup. Beta di Australia ini potong ada organisasi satu gereja. Kakaknya kita tahu. Nanti boleh tanya dia. Beta sering ambil potong di gereja sama-sama. Itu gereja itu potong belum punya gereja. Potong sewa hall di ada di PU punya hall, di sekolah punya hall, potong buka gereja. Pagi-pagi jam 5 beta sudah di sana. Jam 5. Jam 5 pagi. Beta vakum, sapu semua bersih, susun kursi-kursi, baru membalas. Tahun ke tahun. Sampai beli satu gereja. Gitu. Nah, itu betul cerita lagi, betul biasa pi pancing ikan. Pancing ikan itu di tebing-tebing itu potong dari teman ada 5-60 orang mancing. Satu waktu itu gelombang datang, pukul itu orang semua. Beta sendiri tengah-tengah air sana kena. Dan beta cerita orang semua di sini, orang semua beta omong kosong. Kemudian Tuhan tunjuk, Tuhan kasih itu orang yang dia bersaksi dan dia pun suami ada kena itu, dia keluar dari rumah kasih surat. Nah, tanya dia, betul atau tidak? Kejadian yang beta bersaksi di gereja yang dia punya suami, dia punya adik pun suami, dan dia punya adik laki ada 2. Itu kalau mempukul mungkin 20 meter jauh, beta tidak kena air sama sekali. Itu beta bersaksi di gereja. Beta lagi bawa mobil tabrakan, ini semua patah. Di Australia. Di Australia. Beta cerita, orang semua tidak percaya. Beta bilang ada 2 orang Kupang hamba Tuhan yang saksi mata. Pendeta Pola Narabesa, Ibu Wong, dia naik hotel sini. Orang 2 yang datang lihat beta di ICU dan orang lihat ini X-ray-nya nih, tulangnya begini. Dia bilang kokong, beta mau berdoa karena besok beta mau pulang. Orang 2 berdoa, besok pagi kira-kira 3 hari ini tulang sebegini. Itu 2 profesor orang India lihat, ini tidak mungkin. Soalnya masuk akal, ini hanya mujizat. 1 minggu tidak ada satu retak. Beta ngomong begitu, dan semua jangan percaya. Tuhan tunjuklah, Tuhan kirim ini 2 orang datang makan di sini. Tanya ini 2 orang masih hidup, 2 yang saksi mata. Di ini juga mobil rusak, rem putus, hanya suara Tuhan bilang ke jalan pertigaan di sebelah kanan. Kita lihat sebelah kanan satu tumpuk pohon pisang, nabrak pohon pisang. Jadi apa yang betul lakukan baik untuk Tuhan, Tuhan tidak pernah jauh dari betul. Amin. Terima kasih Ongkong sudah berbagi cerita, sudah berbagi nilai-nilai kehidupan, inspirasi dari Ongkong, pengalaman. Terima kasih untuk semua Ongkong. Salam. Salam halal, sehat selalu Ongkong. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Terima kasih.